Di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak yang bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai yang penduduknya sepi karena pergi merantau. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Malin, Bapak pergi merantau ya. Sepertinya kalau Bapak tidak merantau, kita akan terus begini. Hidup miskin dan serba tidak berkecukupan. Tapi Malin tidak mau Bapak pergi. Walaupun hidup seperti ini, selama ada Bapak, kami tidak apa-apa kok. Ah, kamu ini. Kamu kan laki-laki, pasti baik-baik saja tanpa Bapak. Bapak pergi supaya kamu dan Bundo dapat hidup enak. Jaga Bundo baik-baik ya. Bapak akan kembali. Bapak sayang kalian. Bapak pergi ya. Kalau itu sudah keputusan Bapak, ya mau gimana lagi. Hati-hati ya Pak. Jangan lupa berkabar ya Pak. Jaga kesehatan Bapak di sana. Malin dan Bundo menunggu kepulangan Bapak. Malin sayang Bapak. Ternyata janji ayah Malin untuk kembali itu tidak ia tepati. Di perantauan, ayah Malin menikah lagi. Hari ini aku dapat uang banyak. Akhirnya aku bisa makan enak dan beli skincare buat istri. Ayah Malin pun pulang ke rumah barunya. Sayang, udah pulang. Udahlah pulang. Kayaknya udah senang kali nih. Ada gerangan apa nih? Iya nih, kita bisa senang-senang hari ini. Dagangan udah, laku banyak hari ini. Wah, kalau begitu ayo kita jalan-jalan. Beli makanan enak dan beli skincare buat aku. Iya, aku beliin semua yang kamu mau. Oh ya udah. Kamu kan sudah sukses nih. Kamu tidak bakal kembali ke kampung bertemu istri lama kamu kan? Aku takut kamu ninggalin aku. Ah, tidak akan. Aku cuma sayang kamu sekarang. Ya sudah, ayo kita pergi. Hari demi hari tidak ada kabar dari sang ayah. Malin dan ibunya pun bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Di suatu pagi yang cerah, selepas menangkap ikan, Malin berjalan pulang melewati pasar. Malin bertemu dengan gadis yang telah lama ia sukai, yang bernama Linda, dengan dua orang temannya yang bernama Putri dan Sinta. Kalian tahu tidak? Aku baru aja dibelikan kalung sama pacarku yang merantau. Lihat nih. Wih, bagus banget ya. Berapaan tuh harganya? Aku juga pengen deh dikasih kalung kayak kamu, Putri. Ini kalung pemberian pacarku yang tentunya sangat mahal dong. Dia kerja keras di perantauan sana untuk diriku. Baik sekali pacarmu ya. Bikin iri deh. Pengen punya pacar juga deh, tapi emangnya ada yang suka sama aku ya? Bukannya ada yang suka padamu ya di kampung ini? Itu loh si miskin itu. Si miskin? Siapa? Aku tidak tahu. Masa kamu tidak tahu sih? Itu loh si Malin yang dari dulu menyukaimu. Aku tidak tahu si miskin yang kalian sebut itu. Alhamdulillah dapat banyak ikan hari ini. Wah, kebetulan banget. Orangnya lewat tuh. Itu dia, Lin. Lihat dia kesini. Linda, cantik banget hari ini. Jadi tambah suka. Emang awak cantik, baru tahu kah? Cantik-cantik. Gak mungkin lah Linda mau sama si miskin kayak kau. Ya kan, Lin? Iyalah nggak mau. Lihat laki-laki lain sudah sukses merantau, sedangkan kau hanya hidup miskin di sini. Betul tuh, sudah pergi sana, badanmu bau banget, bau amis. Akan kubuktikan bahwa aku bisa sukses suatu hari nanti. Awas saja kalian. Jangan dekat-dekat denganku karena kamu bukan levelku. Kita beda kasta, beda segalanya. Jangan mimpi saingi aku kalau kamu masih punya malu. Modal dengkul aja, gak ada harganya. Gaya lo, tingkah lo, muka lo, kan seumpah. Gaya lo, tingkah lo, muka lo, kan seumpah.
Setelah mendapat hinaan dari Linda, Sinta, dan Putri, Malin pun kembali meneruskan perjalanan pulangnya. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan Rashid, teman kecilnya dahulu, yang baru pulang merantau dari negeri seberang. Malin! Rashid, sudah banyak berubah kau sekarang ya. Ya beginilah Malin, aku bersyukur hidupku cukup baik sekarang setelah aku merantau. Sekarang aku bisa pulang bawa banyak uang. Wah, pakaianmu bagus sekali ya. Belum lagi HP-mu itu, sangat bagus sekali. Pasti mahal kan? Iya nih, ini hasil kerja kerasku di perantauan. Aku iri melihatmu yang sekarang bisa seperti ini. Malin, kenapa kamu tidak ikut merantau denganku saja? Kamu pasti bisa sepertiku juga loh, kalau kamu ikut. Aku ingin ikut denganmu. Aku ingin mengubah nasib keluargaku yang miskin ini dan selalu dihina ini. Baiklah, nanti aku bantu bilang ke bosku ya. Tapi yang terpenting minta izin dulu sama ibumu. Karena merantau bukan pergi sebentar. Rashid, nanti aku akan minta izin Bundo dulu. Jangan terlalu lama ya kawan, sebab besok kami akan berangkat. Kawan, aku akan segera pulang dan meminta izin ke Bundo. Terima kasih Rashid. Iya, sama-sama Malin. Malin pun pulang dan bergegas menemui ibunya untuk meminta izin. Oh Malin, kamu sudah pulang nak. Bagaimana tadi tangkapan ikannya? Malin tadi dapat banyak ikan untuk kita makan hari ini. Syukurlah, cepat ganti baju. Bundo akan memasak ikan ini. Teringat cacian Linda, Putri, dan Sinta, serta ajakan dari Rashid, Malin memberanikan diri, meminta izin untuk merantau ke kota. Aku harus bisa merantau. Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Aku harus minta izin kepada Bundo. Bolehkah Malin merantau ke kota, Bundo? Untuk apa, Malin? Apa kau tega meninggalkan Bundo seperti ayahmu dulu? Bukan begitu maksud Malin, Bundo. Sudah. Lanjutkan makananmu dulu. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, kan ku ajak ayah dan bunda. Kemana aja, namanya juga orang kaya. Bundo, berarti Malin boleh merantau kan? Malin, sudahlah nak. Tak perlu kau jauh-jauh merantau. Tapi Bundo, Malin pikir ini satu-satunya cara biar kita dapat bebas dari hidup miskin ini, Bundo. Malin capek hidup miskin terus, Bundo. Kamu satu-satunya yang ibu punya saat ini nak. Kamulah harapan ibu satu-satunya nak. Kalau tidak ada kamu, ibu bagaimana? Rela kamu biarkan ibu hidup kesepian. Tapi Bundo, Malin janji tidak seperti ayah. Ketika Malin sudah sukses, Malin akan pulang menemui Bundo. Percayalah Bundo. Sepertinya ibu tidak bisa melarangmu untuk pergi. Baiklah, kalau memang begitu maumu, kamu boleh pergi. Tapi kamu tidak boleh menjadi orang yang sombong jika sudah sukses nanti. Dengan berat hati, Ibu Malin mengizinkan putranya untuk merantau dengan harapan suatu hari nanti Malin akan kembali. Di kota Malin bekerja dengan seorang saudagar kaya raya. Ayah, ini Nur bawakan bekal makan siang untuk ayah. Siapa lelaki itu ya? Nur belum pernah lihat sebelumnya. Dia pekerja baru ayah. Memangnya kenapa? Mau ya kenalkan? Dia orangnya baik dan tampan. Boleh sih ya. Malin, perkenalkan, ini putriku, namanya Nur. Hai, namaku Nur. Salam kenal ya. Kenalkan, namaku Malin. Salam kenal juga ya. Disitulah awal mula munculnya benih cinta di antara mereka. Kalian tahu nggak? Ada karyawan baru loh di tempat kerja ayahku. Orangnya tampan dan rajin kok. Sejak pertama melihatnya, aku langsung terpana deh sama dia. Wah,
Kalau begitu, kamu deketin teruslah dia. Apalagi kamu cantik, pasti dia mau denganmu. Kamu ajakin dia kencan deh ketika kamu dan dia lagi senggang. Tapi aku malu untuk mengajaknya berkencan. Gak usah malu, kamu pasti bisa kok. Coba kamu pancing dia agar dia yang mengajak kencan terlebih dahulu. Pakai pesonamu untuk memikat hatinya Nur. Kamu setuju denganku kan, Hana? Aku setuju sekali dengan rencana Rani. Nur pasti bisa dekat dengan Malin. Apalagi kamu Nur cantik sekali. Aku saja pengen jadi seperti kamu Nur. Bagaimana ya cara ngajaknya? Aku tidak tahu cara mengajaknya. Bilang aja gini, Malin kamu ada waktu senggang nggak? Bagaimana kalau kamu temenin aku untuk membeli kado ulang tahun untuk ayah? Aku nggak tahu kado yang cocok untuk laki-laki. Aku yakin kalau kamu berkata begitu pasti dia mau. Aku setuju dengan ide Rani. Tapi aku ada ide juga. Bagaimana kalau kamu suruh ayahmu untuk mengajak Malin makan malam di rumahmu? Kalau ayahmu yang mengajak, pasti dia mau. Tidak mungkin dia menolak ajakan bosnya sendiri. Aku suka sih sama idenya Hana. Nanti aku coba bilang deh sama ayahku. Makasih ya teman-temanku untuk ide-idenya. Iya, sama-sama Nur. Semangat ya. Semoga beruntung ya Nur. Kami selalu mendukung kamu kok. Ayah, bagaimana kalau lusa kita ajak Malin makan malam bersama di rumah? Dan siapa ya? Apakah dia lelaki yang disukai oleh Nur? Iya bu, Malin adalah pekerja ayah tampan dan rajin. Semenjak ayah perkenalkan Malin dengan Nur, mereka berdua semakin dekat. Ih, ayah, malu deh kalau diceritain gitu. Kalau dia rajin dan tampan, ibu sih setuju. Kalau dia ikut makan malam bersama dengan kita. Oke, nanti ayah bicarakan dengan Malin. Atas undangan saudagar, Malin pun menghadiri acara makan malam di rumah sang saudagar. Besar sekali rumah ini. Aku ingin juga punya rumah seperti ini. Ternyata bos emang kaya raya ya. Siapa kamu? Ada urusan apa kamu kesini? Mana pakaian kamu seperti itu lagi? Kamu tidak seharusnya berada di sini. Maaf bu, ini saya di sini diundang bos untuk makan malam. Jadi bolehkah saya masuk? Tidak boleh. Tidak mungkin bos mengundang orang seperti kamu untuk makan malam bersama. Pergi kamu sana. Kamu nih, Malin itu tamu kehormatan saya. Walaupun begini, dia karyawan saya yang terbaik. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Maafkan saya Tuan Malin, karena saya telah berkata yang tidak semestinya. Sudah, kamu pergi sana. Siapkan makanan untuk kami. Baik Tuan, saya permisi dulu ya. Maafkan saya, terkadang pembantu saya seperti itu. Ayo Malin, mari masuk. Nur sudah menunggu. Tidak apa bos, saya sudah biasa seperti itu. Saya izin masuk ya. Hai Malin. Hai Nur. Oh, ini Malin yang diceritakan oleh Nur. Silakan duduk. Bagaimana usaha orang tuamu, Malin? Lancar bu. Usaha apa itu? Usaha makan Padang. Sekarang lagi membangun usaha lain juga di rumah. Sepertinya rumahmu sangat luas ya, Malin? Ya begitulah kira-kira. Seperti lapangan bola, bak seindah surga. Aku merantau kemari hanya untuk mencari pengalaman saja, Bu. Syukurlah kau selevel dengan keluarga kami. Tuan, ini makanannya. Ada ayam panggang, sup iga, sirup, dan buah-buahan yang segar. Untuk yang saya lakukan sebelumnya, saya sekali lagi minta maaf ya Tuan. Oh iya, tidak apa kok. Saya maafkan. Ngomong-ngomong Malin, karena kamu tidak ada pasangan, bagaimana kalau kamu dan putriku kujodohkan? Bila Nur setuju, aku pun setuju. Aku yakin dapat membahagiakan Nur apapun yang terjadi. Aku akan menjadi suami yang setia dan tidak pernah berbohong kepada Nur. Apakah kamu mau menikah denganku, Nur? Tentu saja aku setuju Malin. Aku telah menyukaimu sejak kita pertama bertemu. Aku yakin bisa hidup bahagia denganmu. Aku tidak sabar menikah denganmu, Malin. Anak
Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Malin sudah sukses dan hidup bahagia bersama istrinya. Suatu hari, terjadilah percakapan antara Malin dan istrinya. Malin, kita tidak jadi pulang kampung liburan ini. Nur, maksud kamu mau ke kampung siapa? Yang pasti bukan kampungku. Kampungku ya di kota besar ini. Kota tempatku lahir dan dibesarkan. Aku ingin pergi ke kampung halamanmu. Sudah bertahun-tahun kita menikah, kau tak pernah membawaku berkunjung ke kampungmu. Buat apa? Tidak mau tahu. Pokoknya aku mau lihat rumah ibumu. Ibuku sudah tidak ada. Ya sudah, aku mau lihat rumah masa kecilmu. Yang katamu luas bangunannya saja sebesar lapangan bola. Dan keindahannya bak surga. Tidak usahlah, kita ke tempat lain saja. Ke Eropa, Amerika, Australia. Kemana saja deh, gak usah ke sana. Pokoknya aku mau keliling Nusantara. Dan yang pertama kali harus kukunjungi kampung halamanmu. Kenapa harus ke sana? Karena aku ingat, dulu katamu kampungmu seindah surga. Dengan perasaan cemas, Malin pun memenuhi permintaan Nur untuk mengunjungi kampung halamannya. Malin pun datang ke kampung bersama dengan istri dan pengawalnya menggunakan kapal mewahnya. Kabar kedatangan Malin pun terdengar oleh warga kampung dan mereka memberitahu kabar ini kepada ibu Malin. Uni, alah mandanga kabar si Malin. Sadonyo lah heboh dengan kedatangannya Kasiko. Iya Uni, kabar tentang Malin loh Uni. Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Aku saja awalnya tidak tahu kalau itu Malin. Malin alah tiba di kampung dengan kapal mewah. Alah sukses inyo kini. Ayo ke sana Uni, aku tunjukkan di mana Malin sekarang. Aku tak sangka dia bakal seperti ini sekarang. Ibu Malin dan warga kampung pun hendak naik ke atas kapal Malin. Namun, ibu Malin dan warga kampung dihadang oleh penjaga kapal Malin. Kalian siapa? Ngapain orang miskin seperti kalian berani berada di sini? Ini kan kapal Tuan Malin. Malin anakku, aku ibunya. Ini ibunya Malin yang punya kapal mewah. Uni kok alah bertahun-tahun menunggu kepulangan anaknya. Inyo pasti rindu bana. Iya betul, ibu hanya punya Malin di dalam hidupnya. Biarkanlah dia bertemu dengan anaknya. Tidak mungkin dia ibunya Tuan Malin. Tuan sudah tidak memiliki ibu lagi. Ibunya sudah meninggal. Dan kalau masih hidup tidak mungkin ibunya miskin dan bau seperti ini. Sudah sana kalian pergi jauh-jauh dari kapal Tuan Malin. Ibu Malin dan warga kampung memaksa masuk ke kapal Malin, namun terus dihadang penjaga. Mendengar keributan di luar kapalnya, Malin dan istrinya pun keluar. Ada keributan apa ini? Ini ada perempuan tua dan bau yang mengaku ibu Tuan. Dari tadi dia mengoceh ingin bertemu denganmu Tuan. Malin anakku. Tak mungkin Tuan Malin punya ibu kumuh seperti ini. Malin, apakah kau lupa dengan ibumu Malin? Ibu yang melahirkanmu, membesarkanmu, dan yang dahulu mengizinkan kau pula untuk berangkat merantau. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa, Nak? Kita selalu berjarak dengan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin ia sama dengan gaungku. Dia bukan
yang masih ada tak mungkin seburuk itu rupanya. Ibu Malin pun sangat sedih melihat anak kesayangannya menjadi anak durhaka. Oh langit yang kelabu, berubahlah menjadi gemuruh. Hujan turunlah jatuh, ombak bergulunglah gaduh. Pergi kau perempuan tak tahu diri. Tuhanku memelihara manusia, di manakah anakku yang dulu yang mencintaiku sedemikian rupa, meski aku miskin tiada harta. Penguasa semesta, kemanakah ku harus meminta? Tunjukkan kuasamu yang megah, adililah ia yang telah melawan sang Bunda. Malin! Asal Bundo, maafin Malin Bundo. Malin minta maaf. Berakhirlah kisah Malin Kundang. Sebagai penutup drama Malin Kundang, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini dan berjanji untuk selalu menghormati dan mencintai orang tua kita, menghargai jasa-jasa mereka, dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka sepanjang hidup kita. Kita juga harus berusaha untuk tidak menjadi seperti Malin Kundang, yang lupa daratan dan melupakan akar asalnya, serta jatuh dalam kutukan karena sikap buruknya. Mari kita menjadi pribadi yang baik, bijaksana, dan penuh kasih sayang untuk keluarga dan orang-orang terdekat kita. Tuhanku memelihara manusia, di manakah anakku yang dulu yang mencintaiku sedemikian rupa, meski aku miskin tiada harta.